Saudara, militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Lebanon Selatan. Israel juga telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali Israel. Apakah tindakan Israel itu bakal berdampak pada perundingan damai Amerika Serikat dan juga Iran yang tengah berlangsung? Karena Iran sendiri memang mensyaratkan agar kesepakatan damai ini termasuk mencakup penghentian perang di Lebanon. Kami membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mas Nostalgiawan Wahyudi, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yeser. Saya ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan melihatnya apa sebenarnya serangan yang terus dilakukan? Memang selama ini kita melihat bahwa Israel terus membombardir wilayah Lebanon Selatan. Tapi sekarang sudah ada yellow line, begitu, garis kuning yang ditetapkan. Menurut Anda, apa yang mendorong Israel untuk ingin banget menguasai Lebanon Selatan? Ya, kita harus melihat dulu ya, sebetulnya national interest Israel itu sendiri, itu merupakan salah satu yang mendasari dari foreign policy yang dibuat oleh Israel dan juga tentang infrastruktur militer yang dibangun sekarang. Jadi bagaimana dengan dalih menggunakan keamanan internal dan dia ingin membuat sebuah wilayah yang kira-kira nanti tidak dapat diserang oleh luar, termasuk di sini Hizbullah. Jadi dia menggunakan wilayah itu untuk national interest yang sebetulnya ingin menguasai wilayah-wilayah Lebanon. Kita tahu bagaimana dataran tinggi Golan ya sudah dikuasai oleh Israel, dan juga Sinai juga itu sudah sekarang ditata sedemikian rupa oleh militer dari Mesir dan juga berjaga-jaga penuh. Jangan-jangan nanti Sinai juga direbut, dan itu tidak mengherankan kalau kita merujuk pada peta Israel Raya yang merupakan national interest Israel. Sebetulnya perebutan wilayah di Lebanon Selatan itu merupakan salah satu agenda yang memang ingin pada suatu saat nanti, mumpung kita mengetahui bahwa fokus dunia saat ini tersita dengan adanya perang dari Iran dan juga Amerika Serikat, sehingga dunia sekarang sedikit terabaikan dengan adanya kerusuhan di Gaza ya, penindasan dan juga politik apartheid yang dilakukan oleh Israel di Gaza, dan juga penguasaan wilayah sebetulnya kalau kita katakan sebagai invasi ya, invasi yang dilakukan Israel yang ada di selatan Lebanon. Dan ini yang cukup mengkhawatirkan kita. Dan itu mengapa selama ini bisa saya katakan itu duri dalam daging, dalam arti kalau saya melihat ya, di antara perdamaian yang mungkin sekarang sedang dibicarakan antara Iran dan Amerika Serikat, dengan adanya Israel tidak ikut dalam perundingan perdamaian, negosiasi perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat, dan ini yang menyebabkan Israel lebih leluasa. Dan ketika negosiasi ini berhenti dan kembali pada perang, itu sangat dikhawatirkan nanti adanya kembali perhatian dunia terhadap Gaza dan juga invasi yang dilakukan Israel di selatan Lebanon. Dan ini yang cermati. Oke, jadi menurut Anda memang yang dilakukan oleh Israel saat ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ingin menguasai Lebanon Selatan, dan nampaknya tidak peduli dengan negosiasi yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Saya ke Mbak Cempaka, melihatnya apa? Apa sebenarnya yang ada di strategi apa yang sebenarnya ada di Netanyahu di Israel ini? Karena kalau kita lihat Amerika Serikat dan juga Iran saat ini kan juga sedang melakukan negosiasi, penggodokan negosiasi itu, dan salah satu syarat yang disampaikan oleh Iran adalah penghentian total serangan Israel di Lebanon. Iya betul, Mas. Jadi memang karena kita tahu, Mas Yeser, bahwa salah satu syarat yang diminta adalah terkait dengan tidak hanya di Lebanon tapi juga di beberapa front yang ada di Timur Tengah begitu. Tapi kita tahu juga bahwa memang Hizbullah sendiri memiliki kedekatan begitu ya sejak perang sebelum, bahkan perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel ini terjadi begitu, Mas. Saya melihatnya bagaimana bahwa saat ini meskipun terjadi ceasefire dan gencatan senjata bahkan negosiasi antara juga Lebanon dan juga Lebanon dan Amerika Serikat dan juga bersama Israel saat ini, tetapi dampak dari perang atau serangan yang dilakukan Israel di Lebanon saat ini itu tagihannya ke Iran juga begitu. Kita lihat bagaimana setiap roket yang ditembakkan oleh
Israel dan dibalas oleh Hezbollah, ini membuat biaya politik, diplomatik, dan ekonomi nantinya yang menjerat Iran dan Amerika Serikat ini juga semakin besar. Dan bahkan mungkin pintu yang kita mungkin dengar dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahwa saat ini negosiasi sudah hampir 95%, Mm-mm. mungkin bisa menurun kepercayaannya karena dalam konteks ini perang yang terjadi antara Hizbullah dan Israel sendiri masih terjadi dan bahkan Israel juga menggunakan Zionist Israel menggunakan tindakan-tindakan yang bahkan juga menekan dari hukum humaniter internasional sendiri, Mas. Oke, sehingga dampaknya ke Iran ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat selama ini kan strategi Iran ini kan merespon setiap serangan. Kalau bisa dikatakan sekutunya lah, Hizbullah ini diserang terus-menerus oleh Israel, langkah apa yang menurut Anda nanti akan diambil oleh Iran? Saat ini tentu yang diinginkan oleh kita lihat ada 2 step yang memang disampaikan oleh Iran saat ini, yaitu yang pertama adalah membuka Selat Hormuz terlebih dahulu. Mhm. Konteks dari perdamaian yang sifatnya regional tadi, termasuk dengan di Lebanon, di Hezbollah yang melibatkan Hezbollah juga, ini memang disengajakan ditaruh di periode yang kedua atau tahapan yang kedua bersama dengan diskusi tentang uranium misalnya. Mhm. Nah, dalam konteks ini kita lihat ada yang kita sebut dengan parallel track. Jadi track yang sifatnya dipisahkan antara Amerika Serikat memisahkan bahwa diskusi tentang Hezbollah tidak bisa serta-merta dijadikan satu paket dalam konteks perdamaian dengan negosiasi dengan Iran, begitu, Mas. Oke, kalau dari Mas Wawan sendiri melihatnya seperti apa jika kita kaitkan dengan Amerika Serikat saat ini? Karena kalau kita lihat selama ini kan Israel nampaknya dalam tanda kutip tidak mau mendengar betul apa yang menjadi arahan dari Amerika Serikat ketika negosiasi yang tengah disampaikan atau tengah berlangsung dengan Iran. Mas Wawan? Ya, begini Mas. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya perang ini merupakan perang 3 negara ya. Jadi Amerika dengan Israel dan melawan Iran ya. Jadi dari track dari awal ketika negosiasi itu dibuat di Oman dan yang kedua di Pakistan, kita melihat bahwa yang duduk untuk bernegosiasi hanya 2 negara. Jadi sejak awal memang Israel didesain untuk menarik diri dari negosiasi damai ini. Dan bahkan kita tahu ketika wakil presiden Amerika Serikat melakukan negosiasi di Pakistan dan Netanyahu melakukan panggilan langsung di tengah-tengah negosiasi itu, kita sudah mengetahui bahwa target dari Israel memang tidak mungkin memungkinkan adanya negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, dan itu sesuatu yang ingin ditiadakan oleh Israel. Jadi memang untuk saat ini ya saya melihat bahwa dari kesempatan seperti itu memang dari awal saya mengatakan bahwa model negosiasi ini sangat rapuh. Karena apa? Oke, Israel bisa menjadi duri dalam daging untuk Amerika dari Serikat ya? negosiasi ini, dan ya terutama Amerika Serikat, dan keinginan Amerika Serikat untuk sedikit menegasikan ya tidak melibatkan Netanyahu dalam beberapa perundingan terakhir itu mengatakan bahwa memang dalam kondisi saat ini baik Trump ataupun Iran dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya, baik dalam krisis energi ataupun ekonomi, sehingga mereka meskipun tarik ulur, saya katakan memang ada constraints ya. Kemarin ada negosiasi, tetapi di ujung negosiasi langsung Amerika melakukan penyerangan. Jadi bagaimana tarik ulur itu memang strategi Amerika untuk mendominasi pembicaraan, dan ini yang cukup mengkhawatirkan. Di tengah pembicaraan itu muncul dan menunjukkan sinyal-sinyal positif, disitulah Israel bekerja lebih keras ya di Dengan Lebanon. kata Kita lain, Mas mengetahui Wawan, bisa kita baca sebenarnya Trump saat ini sudah tidak bisa lagi memegang dalam tanda kutip atau mengendalikan Netanyahu. Kalau saya lihat ini merupakan dua jalur diplomasi yang berbeda ya. Jadi Oke. Israel mempunyai target national interest sendiri yang melihat bahwa negosiasi itu sesuatu yang lain yang di luar sebetulnya mungkin secondary target ya. Jadi dia ingin bagaimana perang ini ketegangan ini tetap berlangsung, tapi di sisi lain Israel memang mempunyai dalam masa-masa tertentu mumpung terjadi konflik antara Amerika dengan Iran dan perhatian dunia tidak terfokus pada Lebanon, itu membuat border itu bukan tanahnya ya Israel, tetapi mengambil dari tanah border perdamaian itu tanah dari Lebanon, sehingga itu memudahkan penguasaan ataupun akuisisi invasi yang dilakukan Israel. Dan saya tidak yakin bahwa setelah adanya Yellow Line ya, tanah dari Lebanon selatan Lebanon diambil oleh Israel, itu akan memudahkan penduduk dari Lebanon untuk kembali
Dan itu yang terjadi di Gaza. Bagaimana setelah adanya invasi di Gaza, itu sangat susah akan wilayah Gaza akan kembali seperti semula dan Israel tentu akan membuat sebuah benteng sehingga nanti pendudukan itu lebih mudah dan tidak dan memberikan akses yang sangat limit bagi masyarakat Palestina, warga Palestina untuk kembali pada wilayah Gaza. Hal-hal serupa itu terjadi, Mas. Jadi pola-pola itu memang Masih bergabung bersama kami Mbak Cempaka dan juga Mas Nostalgiawan untuk diskusi kita pada petang ini. Saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, sebenarnya kalau kita lihat kita masih menunggu ya sebenarnya apa respon dari Iran terkait dengan Israel yang terus menyerang, membombardir Hizbullah. Tapi kalau dari kacamata Anda sebenarnya selama ini Iran sendiri membantu Hizbullah itu dalam bentuk apa? Bisa termasuk dalam membantu stok persenjataan Hizbullah? Betul, Mas. Jadi memang kita lihat membantu bahkan persenjataan kita membandingkan antara persenjataan yang dimiliki oleh militer Lebanon dengan yang dimiliki oleh Hezbollah sendiri itu sebenarnya lebih besar yang dimiliki oleh dan lebih modern yang dimiliki oleh Hezbollah begitu. Dalam konteks lain misalnya kepemilikan yang lebih besar sebenarnya hanya dalam bentuk tank misalnya. Hanya tank dalam konteks tank saja, di mana kepemilikan militer Lebanon lebih besar dibandingkan Hezbollah. Sedangkan di sisi lain dalam konteks drone misalnya, misil balistik dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih banyak dimiliki dan disupport tentunya oleh Iran begitu terhadap Hezbollah begitu. Bahkan ada pandangan saya yang melihat bahwa senjata-senjata yang saat ini saya tadi sampaikan ada beberapa senjata baru yang sebenarnya belum pernah dipakai Hezbollah dan saat ini dipakai bisa jadi sebenarnya Iran juga sudah memiliki teknologi tersebut begitu tetapi belum dipakai juga oleh Iran. Nah ini sebenarnya analisis yang bisa muncul ketika kita melihat apa yang dilakukan atau terjadi di Hezbollah dan Lebanon sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan apa yang nantinya akan terjadi oleh yang diputuskan oleh Iran terhadap negosiasinya. Nah ini yang menarik untuk kita analisa Mbak Fauzia. Jadi menurut Anda nanti langkah yang diambil oleh Iran kalau jika kita berbicara bahwa Israel menyerang Hizbullah ini akan berdampak ke Iran, tentu ada dua. Pertama yaitu akan melakukan serangan militer terhadap Israel ataupun sekutunya Amerika Serikat atau mundur dari negosiasi untuk mengancam Amerika Serikat. Kita nggak bisa negosiasi lagi nih. Ya. Kita harus lihat juga Mas, kenapa misalnya pertanyaannya, kenapa kok Iran begitu ya mendorong adanya negosiasi yang memasukkan Hezbollah. Dan di sisi lain kita juga tanya kenapa kok Israel selalu nagging atau merusak negosiasi ketika ini sudah hampir sepakat begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran sendiri. Dan tidak hanya saat ini tapi juga di beberapa waktu di tahun yang lalu begitu. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama saya lihat adalah terkait dengan jika tercapai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, maka perlindungan Amerika Serikat terhadap operasi militer yang akan dilakukan Israel di masa depan baik terhadap Lebanon maupun terhadap Gaza dan di tempat lain tentu akan minim begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ketika ada nuklir deal yang tentu saja saat ini sedang dinegosiasikan begitu. Ini dinegosiasikan dan mencapai kesepakatan tentu akan menjadi menghilangkan legitimasi pretext war yang seringkali dilakukan oleh Israel terhadap serangan yang dilakukan terhadap Iran yang sudah terjadi tahun ini, terjadi pula di Juni tahun 2025 lalu, yang ketika serangannya selalu berkata tentang nuklir atau menjadikan legitimasi kepemilikan nuklir yang dimiliki oleh Iran sebagai legitimasi serangan. Sehingga akhirnya Israel sendiri tetap ingin bahwa sebenarnya negosiasi ini tidak terlaksana begitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi bahwa Amerika Serikat sendiri melihatnya bahwa Israel ini seperti duri dalam daging. Nah menurut Mas Wawan sendiri apa yang nantinya akan dilangkah strategi apa yang diambil oleh Donald Trump? Karena kalau kita lihat saat ini kan desakan dari politik dalam negeri juga semakin menguat, biaya perang membengkak. Kemudian satu lagi ini Israel yang nampaknya sudah sulit untuk dikendalikan. Ya, begini Mas Yasir. Jadi memang ada dua national interest yang ingin dicapai oleh Israel. Yang pertama dia ingin program nuklir dari Iran itu berhenti sehingga dia merupakan negara yang aman di kawasan. Sehingga kita melihat bahwa Israel memandang bahwa nuklir Iran merupakan satu-satunya ancaman yang cukup berarti ya dibanding dengan kapasitas militer dari negara-negara Teluk di sana. Yang kedua, memang dia mempunyai agenda untuk melakukan perluasan wilayah yang dia katakan bahwa target kita lihat ya
bahwa kemarin itu kita mengetahui bahwa Trump tiba-tiba memasukkan syarat baru, yaitu normalisasi hubungan negara-negara Teluk dengan Israel. Jadi saya kira mungkin relasinya tidak setajam itu ya. Jadi kerangka apapun pembicaraan yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran itu memang masih dalam koridor yang dibicarakan dengan Israel. Jadi memasukkan syarat itu merupakan salah satu tekanan yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap Trump, saya kira. Dan kedua tujuan tadi, penguasaan wilayah dan juga penghilangan nuklir yang di Iran, itu merupakan dua langkah yang memang ingin di-split ya. Bagaimana nanti itu dilakukan oleh Amerika, dengan di sisi lain dia mencapai nasional interest-nya sendiri. Dan ini yang dikembangkan sebetulnya. Bagaimana ke depan mungkin perang atau serangan nuklir itu, serangan rudal balistik itu tidak terjadi, tetapi suspensi ketegangan konflik itu terasa panjang, itu yang ingin diinginkan Israel. Kemungkinan ke depan misalnya yang jadi prioritas Iran adalah pembukaan Selat Hormuz, karena di sana juga Iran bergantung dengan perdagangan yang ada di Selat Hormuz, dan juga negara-negara dunia, terutama rekanan dari Amerika yang berada di Asia Pasifik itu sekitar 80% tergantung dengan perdagangan ataupun lintas energi Selat Hormuz, dan itu akan menjadi prioritas pertama. Sedangkan misalnya itu nanti perdamaian itu terjadi, nanti konflik yang ada di Israel, di Lebanon, ketika itu tidak dilakukan, maka pressure yang kedua kemungkinan Amerika, saya kira tidak akan membela Iran pada titik ini, tetap akan membela Israel dalam tanda kutip ya, sehingga satu tujuan yaitu pembukaan Selat Hormuz tercapai, tapi tujuan lain dari politik Israel, saya kira Israel tidak akan mundur untuk melakukan penyerangan terhadap Libanon ataupun negara-negara dengan apapun. Dan setelah ini mungkin Suriah yang paling dekat dengan konflik dengan dataran tinggi Golan, dan saya kira maintaining konflik yang dilakukan Israel itu tetap berjalan, sehingga pada sisi lain mungkin dari perang Iran dan Amerika Serikat itu akan sedikit mereda, tetapi ketegangan itu tetap terjadi karena kita melihat bahwa tidak ada trust sama sekali dalam negosiasi yang terjadi pada saat ini antara Amerika dengan Iran. Nah, karena kalau kita lihat sekarang itu kan Iran sendiri kan sudah mulai bisa dikatakan melonggarkan ya aturan di Selat Hormuz. Ada beberapa kapal yang sudah bisa melintas nih. Nah, dengan kondisi seperti ini, Iran kalau kita lihat kan Iran selama ini menjadikan Selat Hormuz ini sebagai kartu asnya begitu. Apakah akan digunakannya lagi untuk mengancam Israel melalui Amerika Serikat? Tentu. Jadi ke depan Iran sangat tahu ya, dan kita tidak boleh lupa bahwa Iran itu akan berperilaku sangat rasionalis dengan foreign policy-nya, dan dia mempunyai national interest, dan dia sangat menyadari betul bahwa Selat Hormuz merupakan satu-satunya non militer yang bisa dipegang dan mempengaruhi secara diplomatik, dan bahkan bisa mendikte negara-negara seluruh dunia termasuk Amerika tidak bisa berkutik. Namun pada sisi lain ya, Iran sangat cerdik. Jadi dia memberikan akses yang prioritas ya, yang khusus untuk kita dan Rusia untuk bisa melewati itu, di mana Iran mendompleng dari penjualan perdagangan atau penjualan energi melalui kapal-kapal yang diakses oleh Rusia dan Cina, saya kira, dan itu juga tidak serta-merta bisa disekat oleh Amerika karena akan memperhitungkan dampak diplomatik ke depan antara Amerika dengan Cina dan juga Rusia. Dan ini yang mungkin akan dipegang. Jadi kalau saya melihat memang pembicaraan ini memang mengarah ke sana, tetapi suspensi akan tampak. Bahkan ketika mungkin perdamaian akan titik temu dari negosiasi itu mungkin akan tercapai, namun akan selalu ada kejutan, saya kira. Itu terjadi pada kemungkinan besar akan. Dan kejutan itu kemungkinan besar akan hadir ataupun datang dari Israel begitu ya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Wawan, tadi kan Israel sebenarnya kan ada 2 poin, yaitu nuklir Iran terhenti dan juga perluasan wilayah Lebanon. Kalau Israel sendiri terus ngotot ingin mendapatkan 2 hal tersebut, menurut Mbak Cempaka sendiri kira-kira siapa yang bisa menghentikan kemauan dari Israel ini, di saat kita lihat Amerika Serikat sendiri juga tidak mau mengunci Israel banget? Iya, saat ini yang kita lihat Mas, sebenarnya tadi kita bicara tentang Selat Hormuz tadi disampaikan oleh Mas Wawan. Nah, menurut saya Selat Hormuz sendiri juga ada batasan untuk terus diperas gitu ya, sebagai titik critical point. Karena kalau kita lihat salah satu diskusi yang sempat muncul adalah menggunakan Bab el Mandeb misalnya. Nah, yang dilakukan oleh Israel saat ini adalah mengeksploitasi Somaliland misalnya. Somaliland ini berada di tempat yang juga kritis dan bisa menguasai teritori dari Bab el Mandeb begitu. Yang dimana saat ini juga kita tahu dari Iran sendiri memiliki front di Yaman begitu ya, yang dikuasai oleh Houthi misalnya, yang
Houthi juga menyatakan bahwa dia saat ini memiliki bersama dengan partner gitu ya dengan Iran sendiri. Nah, dalam konteks ini saya lihat bahwa Israel sendiri juga menggunakan berbagai cara, yaitu salah satu yang juga dikontrakan dan dilawan oleh banyak negara Arab adalah pengakuan atas Somaliland misalnya, yang kemerdekaan Somaliland, dan bagaimana Somaliland juga saat ini digunakan sebagai alat jika nantinya perang bereskalasi dan memaksa tidak lagi bisa menggunakan kartu Selat Hormuz dan harus menggunakan kartu Bab el Mandeb begitu. Dan saat ini Israel pun sudah mempersiapkan kartu untuk melawan penguasaan Bab el Mandeb di mana menggunakan Somaliland itu sendiri, Mas. Oke, ini yang masih kita cermati bagaimana langkah yang diambil oleh masing-masing negara. Kalau dari Mas Wawan sendiri melihat, saya membahasakannya ini sepertinya ini bukan garis linear begitu, tapi ini saling berhubungan seperti benang kusut begitu. Nah, kalau kita ingin merelai benang khusus ini, kira-kira siapa yang harus mengambil peran terlebih dahulu di antara ketiga negara ini? Ya, jadi begini ya, untuk kalau kita harus mencermati antara tiga negara ya, Israel, Iran dan juga Amerika Serikat. Untuk saat ini national interest Israel memang sangat tidak menghiraukan apa yang dinamakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan bahkan sekarang di PBB sendiri sudah memberikan red label ya kepada Israel sebagai negara yang cukup ditekan ya. Bahkan setuju bahwa Netanyahu juga menjadi salah satu pemimpin yang memang telah mencederai hak asasi manusia ya, dia melakukan genosida dan segala macam. Dan dari ini saya kira kita harus memisahkan itu. Jadi kemungkinan antara perang antara Israel dan Amerika kemungkinan bisa disuspend, dalam arti memang ada keterdesakan di seluruh dunia untuk membuka kembali Selat Hormuz, dan itu mungkin akan bisa dicapai, itu titik yang bisa dicapai. Sedangkan untuk perang Israel dengan Lebanon itu merupakan sesuatu yang lain, memang dari awal sengaja ingin ditarik bahwa Israel memang tidak ingin melakukan masuk dalam langkah-langkah negosiasi sejak Oman, Pakistan ataupun di Qatar. Itu menandakan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon merupakan sesuatu yang lain, target nasional interest yang memang ingin dicapai dan tidak ingin dinegosiasikan, dan itu merupakan salah satu yang strategi dari Israel untuk lepas dari kekangan misalnya negosiasi. Seandainya Israel ikut dalam negosiasi di Oman, terus negosiasi di Pakistan ataupun di Qatar, maka dia akan terbelenggu dan akan ditekan oleh seluruh dunia. Dan untuk melakukan penekanan saya kira tidak mudah. Bagaimana Israel menutup mata terhadap pendudukan yang sampai saat ini dilakukan di West Bank ya, dan juga bagaimana krisis kemanusiaan yang masih berlangsung saat ini di Gaza, dan juga ini yang masih kita nantikan ya, Mas Wawan. Kita masih menantikan sebenarnya eskalasi apa yang terjadi, dan juga sebenarnya langkah-langkah strategi militer apa yang dilakukan baik Iran, Amerika Serikat, Israel maupun Iran. Terima kasih Mas Nostalgiawan dan juga Mbak Cempaka Timur telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir. Terima kasih Mas Yasir.